Sampurasun, balik lagi nih bareng gue Azka dalam acara ini acara terbaru sih sebenarnya ya. Gue sebutnya ini Mari Belajar Bersama. Nah, tujuan gue bikin konten ini bukan buat bermaksud untuk menggurui karena gue sendiri sebenarnya tidak terlalu pintar apalagi dalam hal materi yang kali ini bakal gue bahas. Jadi, kenapa gue bikin konten ini ya menurut gue kalau mendengarkan penjelasan orang lain tuh lebih mudah dipahami daripada kita harus memahami sendiri tanpa ada yang mengguruinya atau tanpa melihat cara-caranya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan video ini buat kalian yang sedang belajar matematika bisa sedikit terbantu. Dan menurut gue matematika itu mudah guys kalau kita ngerti triksnya. Jadi mudah-mudahan jika kalian lihat video ini kalian jadi lebih giat matematika, yang tadinya malas-malasan matematika jadi lebih rajin lagi. uh, Bentar gue putar dulu lagunya. Oke guys, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang baris dan deret aritmatika guys. Tapi bakal gue bikin dua sesi. Supaya gak kepanjangan gue bakal bahas dulu baris, nanti selanjutnya gue bahas deretnya. Tapi bakal sedikit gue jelasin perbedaannya baris dan deret ya. Jadi kalau baris itu menurut gue ya, setahu gue penjumlahan sukunya. Nah kalau deret itu penjumlahan dari beberapa baris. Nah oleh karena itu bisa dibaca sendiri tentang pengertian baris dan deret ya. Gue bacain sekalian gue jelasin, mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi pengertian baris aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku. Jadi misalnya suku tuh misalnya suku ke-1, suku kedua, suku ketiga gitu. Jadi baris itu kan ada beberapa angka ya. Jadi ya seperti orang berbaris, ada orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Nah kalau di matematika terutama di baris ini sendiri kita menyebutnya suku. Jadi ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga sehingga berbentuk sebuah barisan gitu. Nah balik lagi ke pengertiannya. Jadi baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Jadi baris itu didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan dari suku sebelumnya. Misalnya tuh baris kedua itu didapat dari hasil penjumlahan atau pengurangan baris pertama guys. Nah itu harus digarisbawahi. Jadi selisih atau beda antara nilai suku yang berdekatan selalu sama, yaitu disebutnya B. Jadi misalnya baris kedua dikurangi baris pertama itu hasilnya dilambangkan dengan B gitu. Jadi nah terus nilai suku pertama dilambangkan dengan huruf A. Nah terus untuk mengetahui nilai suku ke N, atau misalnya kita mau cari suku ke 15 atau baris ke 15 lah kita sebutnya. Nah pakai rumusnya tuh yang di bawah ini. Jadi untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu baris aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumusnya itu ini harus diingat ya guys, karena pasti bakal keluar di soal-soal. Walaupun baris dan aritmatika ini dianggapnya mudah, tapi kalau kita nggak ngerti caranya ya bakal susah juga. Tapi di UN SMA kelas 3 tuh biasanya muncul terus nih soal-soal kayak gini. Jadi kalian harus benar-benar ingat rumusnya guys. Rumusnya UN sama dengan A tambah N-1 per dikali B. Nah itu rumus untuk mencari suatu barisan guys, atau baris aritmatika. Nah
Tadi kan gue jelasin ya, baris dan deret itu menurut gue beda. Ini berdasarkan pemahaman gue yang gue baca dari eh ya apa yang gue ketahui dan apa yang gue baca dari materi ini yang gue siapkan gitu. Baris kalau baris itu kan penjumlahan antar suku ya. Sedangkan kalau deret, di sini dijelaskan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, jadi kalau kita udah bisa menemukan baris suku ke n, nah kita bisa misalnya kita pengen tahu jumlah suku ke-15 dan suku ke-20 misalnya. Nah, kita menggunakannya tuh rumus deret aritmatika. Ini kalau deret aritmatika sendiri agak sulit untuk dipahami karena lumayan jelimet rumusnya. Jadi gue bakal bahas barisnya dulu supaya nggak melebar kemana-mana dan supaya kalian juga paham. Ini cuman ulasan aja deret itu seperti apa ya guys. Nah, di sini penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n baris aritmatika dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini juga harus dihafal ya, karena semua rumus itu ya harus dihafal kalau kalian pengen pintar matematika. Yang baris itu kan rumusnya UN. Yang ini guys, UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, sedangkan kalau mencari deret itu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini rumus ini dapat dari mana sih? Sebenarnya gue bisa menjelaskan rumus ini dapat dari mana, cuman itu bakal lebih jauh lagi. Jika kalian masuk IPA biasanya dijelasin tuh penurunan rumus. Mungkin gitu aja kalau pengertian baris aritmatika. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya guys, biar kalian lebih paham lagi. Di sini gue udah nyiapin contoh soal ke-1 di mana suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3 dan 1 adalah. Nah, jadi yang ditanyakan di sini itu suku ke-40 guys. Nah, kenapa gue bilang rumus itu penting? Nah, jika kalian harus menjumlahkan satu persatu rumusnya itu kan bakal pusing banget kan guys kalau tanpa rumus. Jadi rumus itu memudahkan kita untuk mencari suku ke-40. Ini kan di sini ditampilkan cuma ada 4 suku guys. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, gimana kita nyari suku ke-40? Itu kan kalau dijumlahin satu-satu bakal, ya tahu sendiri lah, bakal panjang banget. Jadi kita harus menggunakan rumus. Seperti pengertian di atas tadi, diketahui A sama dengan 7. A itu kan melambangkan suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah angka 7. Terus B-nya itu didapatkan dari selisih atau pengurangan dari suku kedua dikurangi suku pertama, guys. Di sini kan suku keduanya itu 5 ya, suku pertamanya 7. 5 dikurangi 7 kan minus 2 hasilnya. Jadi kita punya permen 5, kita bagikan ke 7 orang, kurangnya kan 2 gitu. Jadi dituliskan dengan angka minus 2. Nah, yang ditanyakan kan suku ke-40 atau UN. N kan dilambangkan dengan suku. Jadi U40 yang ditanyakannya U40 gitu. Nah, cara menjawabnya kita masukkan rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, dimana U nya itu kan 40, yang dicarinya tuh U40, suku ke-40. Nah, tinggal kita masukin aja guys, suku pertamanya kan 7 atau A nya 7. Nah, ditambah 40 dikurangi 1, ini 40 dapat dari mana? N, kan yang dicarinya tuh sukunya guys. B nya itu kan min 2. Nah, kan di sini ada angka 739 dikali min 2. Ini dapat dari mana sih? Dalam penjumlahan itu kita pisahkan yang dikalikan dulu guys. Kita dahulukan yang dikalikan dulu. Yang 7-nya kita turunin dulu ke bawah guys biar gampang. Nah, kita jumlahin yang ada di dalam kurung dulu. 40 dikurangi 1 sama dengan 39 dikali min 2.
Nah, 7 ditambah, kita kalikan dulu guys. Kalau ada pertambahan sama perkalian, kita kita dahulukan perkalian dulu. Jadi 39 dikali min 2 sama dengan min 78. Kalian bisa kalikan sendiri atau kalian hitung sendiri 39 ditambah 39 itu berapa. Dan kenapa hasilnya min? Ya karena min dikali positif hasilnya min gitu. Nah, kan udah didapat tuh 7 ditambah min 78. Tinggal kita tambahin aja guys. Jadi kita punya hutang 78, kita bayar pakai duit 7, hasilnya 71. Masih minus tuh, jadi minus 71. Nah, di sini kita simpulkan UN sama dengan minus 71. Jadi suku ke 40 baris aritmatika tersebut adalah minus 71. Nah, kurang lebih gitu guys. Mudah kan? Jadi gue jelasin lagi. Melalui contoh soal ini kan yang ditanya suku ke 40. Nah, di mana suku pertamanya itu kita sebut A. Nah, berarti diketahui A sama dengan 7 atau suku pertamanya. Nah, suku kedua itu didapatkan dari selisih antara suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 5 dikurangi 7 kan minus 2. Yang ditanyakan suku ke 40. Jadi UN sama dengan U40. Tinggal kita masukin aja rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U40 nya sama dengan 7 ditambah 40 dikurangi 1 dikali minus 2. Ya bisa kalian lihat sendirilah, ini gampang banget sih. Tinggal kita turunin aja. A nya itu kan 7. Nah, N nya tuh kan suku ke 40 dikurangi 1. 1 ini ya dari rumus ya guys. B nya itu minus 2. Tinggal kita tambahin aja 7 ditambah 39 dikali minus 2. Nah, 39 ini didapatkan dari 40 dikurangi 1. Suku ke 40 dikurangi 1 kan 39. Nah, minus 2 nya tinggal kita turunin, terus tinggal kita kaliin 39 dikali minus 2. Kenapa harus kita kaliin dulu? Gue tegasin lagi, kalau ada penjumlahan atau pengurangan terus ada perkalian juga, kita dahulukan dulu yang perkaliannya guys. Jadi 39 dikali minus 2 minus 78 ditambah 7. Jadi hasilnya minus 71. Jadi suku ke 40 adalah minus 71. Mudah kan? Kita coba ke contoh soal kedua. Tidak beda jauh sih, kalau baris itu lebih mudah sebenarnya dari deret. Di sini rumus suku ke N dari baris 5 minus 2 minus 9 minus 16 adalah, nah di sini ada 4 suku juga guys. Dimana diketahui A nya itu 5. A itu kan suku pertama. B minus 7. Di sini kan minus 2 minus 2 dikurangi 5 sama dengan 7. Kan kalau mencari B itu kan B sama dengan bisa kita tulis suku kedua dikurangi suku ke 1. Ini rumus buatan gue aja ya biar mudah. Nah, suku keduanya itu kan minus 2 dikurangi 5. Min 2 dikurangi 5 7. Min 7. Min dikurangi min, jadi hasilnya min. Nah, kalau kalian kurang yakin, kalian kurangi aja suku ke 3-nya. Di sini kan berarti kalau kita kurangin suku ke 3, dikuranginnya suku kedua guys. Dimana suku ke 3-nya itu minus 9 dikurangi minus 2 dikurangi minus, ya sorry teman-teman, tadi ada sedikit kendala, gue kepencet tombol off, coba bodoh banget kan. Oke, kita lanjutin aja pembahasannya.
Di sini kan kita kurang yakin nih B-nya itu minus 7. Nah, kita bisa jumlahin aja suku ketiganya. Kita kurangin aja suku ketiganya. Nah, kalau kita kurangin suku ketiga berarti selisihnya kita kurangin suku kedua, karena kan baris itu didapatkan dari suku sebelumnya gitu. Nah, di sini suku ketiga dikurangi suku kedua, kan suku ketiganya itu minus 9 dikurang minus 2. Bentar. Dikurangi minus 2 sama dengan, nah ini kalau ada kayak gini kita bisa kurungi. Dimana kalau kita kurung itu sistemnya dikali guys, dimana minus dikali minus sama dengan positif. Itu dari sifat matematika ya guys, bisa kalian cari sendiri sifat matematika dimana minus kali minus sama dengan positif, minus dikali positif sama dengan minus. Nah, kita udah dapat nih, tinggal kita jumlahin aja. Min 9 ditambah 2 sama dengan 7. Min 7. Jadi kita harusnya udah yakin tuh kalau B-nya itu min 7. A sudah didapat, B sudah didapat, tinggal kita masukin ke rumusnya. Nah, rumusnya itu kan UN sama dengan A ditambah N min 1 sama dengan B. Di sini kan yang ditanya suku ke N, nggak ditanya suku ke berapanya ya guys. Jadi langsung kita masukin aja. A nya itu kan tadi 5, N ditambah min 1 sama dengan min 7. Nah, di sini nanti akan berbentuk persamaan karena tidak ditanyakan suku keberapanya ya guys. Jadi dimana tadi B nya itu kita dapat min 7. Nah, tinggal 5. Nah, yang ini kan dikali ini ya guys. Jadi N dikali min 7 sama dengan min 7N. Karena tidak ada angka dan tidak setara, jadi N itu tidak bisa dijumlahkan hasilnya. Jadi min 7N dikali N itu hasilnya min 7N. N dikali min 7N itu hasilnya min 7N gitu. Nah, terus di sini min 1 dikali min 7. Min ketemu min hasilnya positif. Jadi hasilnya positif 7. Nah, kita cari yang kalau gue sih sebutnya setara ya. Yang setara itu 5 sama 7. Nah, ini bisa dijumlahin guys, karena kalau nggak salah tuh satu variabel. Kalau ini kan variabelnya N. Kalau ini 7. Jadi yang bisa dijumlahin itu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, yang min 7 itu nggak bisa dijumlahin karena itu variabelnya berbeda guys. Jadi dari UN, dari suku ke N ini kita dapat persamaan 12 min 7N. Jadi rumus suku ke N baris aritmatika tersebut adalah UN sama dengan 12 min 7N. Nah, kurang lebih kayak gitu guys kalau baris. Gak bakal gue panjangin lagi karena ini udah lumayan panjang. Nanti bakal gue bahas lagi yang deretnya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa kontak gue atau komen, nanti gue bakal jelasin. Mungkin gue bikin video kedua atau kalian bisa bimbel ke gue, konseling ke gue, dan nanti bakal gue kasih nomor gue kalau kalian memang benar-benar pengen belajar tentang baris aritmatika ini. Ya, mungkin sekian dari gue. Mohon maaf bila kalian kurang menangkapnya, tapi menurut gue itu udah sangat mudah sih. Kuncinya itu tinggal kalian masukin aja rumus yang barisnya. Ingat suku pertama itu A. Nah, kalau B itu didapatkan dari penjumlahan suku sebelumnya guys. Terus tinggal kalian masukin aja ke rumusnya dan kalian bisa dapatkan. Nah, kalau yang ditanyakan itu suku keberapa, berarti nanti ada hasilnya, berapa hasilnya gitu. Kayak tadi kan
Nah, suku ke-40 kita dapatkan -71. Nah, kalau di sini suku ke N berarti kan nggak spesifik tuh eh, suku keberapanya, jadi nanti kita akan peroleh persamaan, guys. Ya mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih udah menyimak, mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.